Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilman, selamat datang di Film Aja. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan banyak kuatannya ya. Oke, hari ini kita akan bercerita sebuah film yang tayang di tahun 2011 yang diperankan oleh Nicolas Cage. Film ini sedikit sadis, penuh dengan adegan pengecotan dan aksi brutal, juga aambekan, karena sesuai dengan judul filmnya. Tapi tenang saja, saya coba jabarkan dengan santuy. Ini dia filmnya Drive Angry. Nah, siapkan sabun kalian, diri kalian, dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol notifikasinya ya. Oke, kita mulai. Film ini menceritakan seorang pria parubaya yang bernama Milton yang balas dendam kepada sekte sesat karena telah membunuh putri dan menculik cucunya yang masih bayi untuk dijadikan korban ritual persembahan saat bulan purnama tiba yang dipimpin oleh Jonah King. Selain itu, mereka yakin bahwa bayi itu adalah kunci untuk membuka gerbang neraka di bumi. Oleh karena itu, entah bagaimana caranya, Milton bisa kabur dari neraka ke dunia dengan membawa mobil dan sebuah senjata pamungkas yang disebut God Killer. Milton kabur dari neraka untuk menuntut balas dengan memburu satu persatu anggota sekte sesat tersebut untuk menyelamatkan sang cucu. Where is she? I don't know, man. Where's the baby girl? I don't want her. First full moon. She's dead, man. Tapi yang menarik adalah Milton pun harus menghindari dari kejaran malaikat maut, yang dimana malaikat ini berpenampilan rapih layaknya seorang manusia, seperti pekerja kantoran gitu, dan menamai dirinya si akuntan. Di adegan ini, terlihat Milton sedang mampir di sebuah restoran dan sempat menanyakan arah jalan menuju Stillwater pada seorang pelayan yang sangat genit dan sedikit merusak mobil milik Piper, seorang pelayan restoran tersebut. Dan benar saja, saat mobil itu mogok, Milton datang menawarkan diri untuk memperbaikinya. Dengan imbalan tumpangan tonebeng. Dan Piper inilah yang akan menemani Milton dalam misi penyelamatan cucunya itu. Setelah sampai di tujuan, mereka pun berpisah dan Milton pun berterima kasih atas tumpangan yang diberikan. Oh ya, di sini Piper sendiri telah bertunangan. Namun yang mengejutkan adalah ketika Piper masuk dan melihat tunangannya itu sedang ditunggangi oleh wanita lain. Wadaw! Tak terima tunangannya ditunggangi oleh wanita lain, akhirnya Piper menyeret wanita tersebut dan memukulnya hingga ngajengkang. Tak terima selingkuhannya dipukul, si tunangan pun akhirnya menghajar Piper hingga hidungnya berdarah. Tak tinggal diam melihat hal tersebut, Milton pun akhirnya menghajar si tunangannya hingga tepar. Karena tanpa tempat tinggal dan tujuan, akhirnya Piper pun ikut dengan Milton. It's about fucking time I called you guys like... Di sisi lain, si tunangan didatangi oleh si akuntan yang menanyakan keberadaan Milton dan Piper. Dan tanpa basa-basi, si tunangan pun dihajar habis-habisan sampai tewas tertancap di dinding oleh si akuntan. Saat polisi tiba, si akuntan mengaku sebagai FBI yang sedang memburu buronan. Mendengar hal tersebut, akhirnya si polisi itu pun ikut memburu Milton. Tiba di sebuah motel. Di sini Piper sedang dipedi-medi oleh seorang mas-mas yang bugil tanpa busana. Dan di kamar sebelah, Milton sendiri sedang asyik dalam pengecotannya dengan seorang wanita. Tak lama kemudian, Piper tak sengaja melihat seorang pria mencurigakan dari balik jendela. Dan Piper pun mengikutinya. Setibanya di bar, Piper melihat berita tentang pembunuhan dan penculikan bayi oleh sekte penyembah iblis. Nah, ini dia, Jonah King, pimpinan sekte iblis. Dia datang bersama anggotanya untuk membunuh Milton. Dan disinilah terjadi adegan yang sangat epik, di mana Milton harus bertahan hidup dengan burungnya yang menancap di dalam sangkarnya. Bahkan ketika salah seorang anggota sekte menyetrum Milton, malah si wanitanya yang merasakan sensasi. Saat peluru yang akan digunakan Milton habis, untungnya Piper datang membantu. Karena saat itu, di bar, Piper di sana bersembunyi untuk menyimak dan mengamati rencana sekte iblis tersebut. Saat si Jonah King akan pergi, sekarang giliran si polisi dan si akuntan datang untuk menangkap Milton. Dan terjadi lagi tembak-tembakan antara Milton dan polisi, yang dimana Milton sempat terkena peluru di bagian perutnya. Tapi akhirnya, mereka selamat dan melarikan diri.
Dalam perjalanan, Piper menanyakan tujuan Milton yang sebenarnya sambil menodongkan pistolnya. Akhirnya Milton pun menceritakan semuanya. Di sini walaupun Milton sudah banyak melakukan kejahatan, tapi hal terpenting dalam hidupnya adalah menyelamatkan cucunya dari sekte sesat tersebut sebelum dia kembali ke alam baka. Tak lama, muncullah si akuntan. Dia mengatakan percuma Milton melakukan semua ini, yang seharusnya dia lakukan sejak dulu. Bahkan akan tetap mengembalikan dia ke neraka. Tapi walaupun begitu, Milton tetap bersikukuh untuk menyelamatkan cucunya itu, agar keturunannya bisa hidup damai. Lalu dengan sebuah senjata pamungkas, berpeluru bertuliskan Deus Volox Snack, si akuntan yang merupakan malaikat maut pun harus merasakan goresan di pelipis kirinya. Hingga akhirnya, mobil si akuntan pun terjun bebas dari atas jembatan. He ain't one of them to kill your daughter, was he? Someone else. What kind of fucking gun is that? And you use on guys like that. Berhubung dia adalah malaikat maut, maka doi tidak akan mati semudah itu. Dan benar saja, ketika ada datang dua orang pemuda, si akuntan tampak baik-baik saja, walaupun di sana terlihat sedikit luka di pelipisnya. Dan ada yang menarik di sini, si akuntan meramalkan si pemuda berbaju putih akan mati 3 bulan lagi. Eleg sia, gara-gara tobat mas bro. Akhirnya si Milton dan Piper sampai di sebuah gereja, dan di sana terlihat ada sebuah mobil yang digunakan anak buahnya Jonah. Ketika Milton masuk ke dalam gereja tersebut, tampak di dalam ada beberapa orang yang sedang berdoa, dan ternyata mereka semua adalah sekte aliran sesat. Saat Milton meminta mengembalikan cucunya itu, Jonah menolaknya. Justru seharusnya Milton berterima kasih karena anak cucunya itu dapat membuka jalan ke tatanan dunia baru. Tak lama dari situ, Milton pun ditembak tepat di mata kirinya hingga ngagoler tak berdaya. Sedangkan Piper dijadikan tawanan serta diharapkan bisa ikut bergabung bersama mereka. Teach you. Like I taught Milton's daughter. Let's go for a ride. Setelah Piper dan Jonah pergi masuk ke dalam mobil karavan, Milton kembali bangkit dan menghabisi anak buahnya Jonah. Dan di sini terjadi adegan kejar-kejaran mobil, dan di dalam karavan pun sempat terjadi perkelahian antara Piper dan anak buahnya Jonah. Dan Piper di sini berhasil melukai Jonah dengan kalung pentagram milik Jonah sendiri. Hingga akhirnya Piper berhasil selamat, walaupun cucunya Milton masih tetap bersama Jonah. Karena mobilnya rusak, akhirnya mereka pun mendorong mobil tersebut hingga akhirnya datanglah seorang pria yang ternyata itu adalah temannya Milton yang bernama Webster. Di sini Webster sempat terkejut karena yang dia tahu bahwa Milton telah meninggal. Webster, you're dead. Yeah, we've been getting that a lot lately. And you know why I'm back. I did. Akhirnya Milton dan Piper pun ikut dengan Webster. Di sini, mata kiri Milton pun pulih dengan sendirinya. Sebagai teman yang baik, Webster pun membantu Milton dengan memberikan sebuah mobil untuk mendapatkan cucunya kembali. Memory serves. You're always partial to the Chevelle, yes. 454. Namun lagi-lagi, Milton tiba-tiba mendapatkan sebuah sambutan hangat dari para polisi yang mengejarnya berkat laporan Jonah King. Bentar, bukannya si Jonah tadi udah OTW ya ke tempat tujuannya? Tapi ya sudahlah, kita lanjut. Ketika si polisi tua itu sedang ngabacot bariseri, tiba-tiba datanglah sebuah truk hidrogen yang dikemudikan oleh si akuntan. Lalu dia pun dengan santunya keluar dari truk tersebut dan berdiri di atas mobil polisi. Dengan sedikit keberuntungan, akhirnya Milton pun bisa lolos dari sana. Di sini si akuntan melakukan aksinya lagi yang mengaku sebagai agen FBI. Sesampainya di markas sekte tersebut, Milton langsung mengamati dan mencari di mana cucunya berada. Tapi yang terlihat di sana hanyalah sekumpulan manusia jahiliyah yang sedang berpesta pora sambil bertelanjang. Wadaw!
merayakan malam bulan purnama karena si bayi akan ditumbalkan. Nah, saat dia kembali, betapa terkejutnya Milton karena sekarang Piper sudah disandera oleh si akuntan. Di sini Milton dan si akuntan pun bernegosiasi, di mana saat Milton sudah beres dengan urusannya, maka dia pun harus menyerahkan diri dan ikut bersama si akuntan kembali ke neraka. We have come so far to this place. We shall all be reborn. With a single thrust of this dagger, we shall all be set free. Saat ritual penumbalan bayi sedang dilakukan, tiba-tiba Milton datang dengan menabrakkan mobilnya ke berhala yang telah terbakar. Di sini mulailah terjadi tembak-tembakan lagi yang cukup sengit. Di sisi lain, tampak si akuntan membunuh kedua anggota sekte hanya dengan sebuah koin dan membiarkan Piper untuk membantu Milton. He stole it to slow me down. He's getting what he wanted. Go to him. Karena saat itu Milton tengah tak berdaya, dikeroyok oleh Jonah dan anak buahnya. Tanpa basa-basi, Piper pun langsung menembakkan senjata pamungkas tersebut yang ternyata mengenai anak buahnya Jonah. Dan Piper sendiri pun sampai ikut terpental karena dahsyatnya senjata tersebut. Hingga akhirnya menyisakan antara Milton dan Jonah. Saat Jonah akan membunuh Milton, tiba-tiba si akuntan muncul di belakang Jonah. Hal itu membuatnya berhasil mengecoh Jonah. Di sini, Milton pun langsung mengarahkan senjata pamungkasnya ke arah Jonah. Hingga Jonah langsung terhempas masuk ke neraka jahanam. No, Milton. Where is she? He's here. Setelah berhasil, akhirnya si bayi selamat dan dititipkan kepada Piper. Sementara itu, Milton mau tidak mau, berdasarkan kesepakatan bersama, harus kembali ke neraka yang ditemani oleh si akuntan, dan film pun tamat. Shall we? Milton, you got what you wanted. I did. Give me the keys. Demikianlah alur cerita yang sedikit tidak masuk akal ini. Semoga kalian semua terhibur. Film ini mendapatkan rating 5,4 dari IMDb. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol bel notifikasinya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.